Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan panjang umur, khususnya kita masih diberi kenikmatan untuk berzikir mengingat Allah. Alhamdulillah, semoga dengan berkah zikir ini saya Gusti Allah doakan hasil maqasidana semua yang kita cita-citakan, yang semua kita doakan bisa tercapai. Amin. Sing dereng terbe raya kayak amin. Ana sing durung duwe. Sing dereng terbe kali. Kemande-mande doang. Sing dereng terbe ngomongan gancang. Amin. Si mau kada cita-cita kepengen loro tapi wedi ning rapi, yang mengawasi rapinya longsor. Amin. Amin. Berkat yang mau zikirnya. Alhamdulillah malam ini kita kerawang Gus Jaya. Wonten ruku ning fikikan CP fikih bahwa ada satu dalil yang mengatakan idza wujidal ma'u batalat tayamuhu. Ketika kita menemukan air maka batalah tayamumnya. Ning rikikin dudu air maning sumber. Sebenarnya ulangin batal dari secara posisi fikih. Wonten Gus Daya. Gus aturan ganti saos kula ning gederan gitu. Wah, kerok mulane gen. Tapi menawalah berkat wonten Gus Daya niriki memang sangat menguras haki kula. Haki namun haki kula terdesak ya, namun anu malah mes pingsan gen. Didorong. One Piece kan. Wingi makalah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda kita, tanda-tanda amal kita bertumbuh kepada selain Tuhan, kepada selain Allah, yaitu kita kurangnya pengharapan. Baik itu ketika kita kemarin dijelaskan indah wujud jalal, ketika kita dalam kemaksiatan kita tidak bisa berharap, artinya tidak ditobati lagi. Atau ketika dalam kita sedang ketaatan, kita bertumbuh kepada amal taat kita, bahwa taat ini dapatnya saya. Ada satu kisah, mungkin satu kisah yang kalau tidak salah dari kitab Irsyadul Ibad. Ada seorang pemuda yang sangat kuat ibadahnya, sampai setan-setan pun iblis bermusyawarah untuk menggodanya. Saking kuatnya anti goda, wis wadon, harta apa mangguati ngegodanya. Akhirnya dibuatlah sayembara siapa yang mampu menggoda pemuda tersebut. Datanglah seorang iblis
yang siap komandan, saya mampu. Nah, si iblis ini turun menggoda, menyerupai seorang syekh yang tua, yang alim. Nah, di tempat musola, yang kalau sekarang ini musola pemuda itu, sebelum pemuda itu datang, syekh ini sudah duduk di situ. Nah, setelah duduk di situ lama, 3 hari, si syekh ini rupanya lebih dari 3 hari duduknya di situ, sampai 7 hari. Dikejar lagi sampai 40 hari, syekh ini rupanya kuat berzikir di situ. Mengaku kalah. Singkat cerita, si pemuda ini tanya, apa sih tipsnya sehingga kelihatannya nikmat sekali Anda berzikir, enak sekali, khusus sekali. Nah, kata setan yang menyamar tadi, tidak usahlah engkau ingin seperti saya. Tapi didesak, akhirnya ya udah, ini rahasia kita. Ini rahasia ya, rahasia setan kan. Aja dilakoni. Cara setan mau ibliskan, saya ini punya dosa yang sangat banyak. Sehingga dengan dosa saya, ketika saya berzikir, saya mengingat dosa-dosa saya pun lebih kuat berzikir. Apa dosa saudara ini? Kata pemuda tadi. Dosa saya itu adalah 1, membunuh. Waduh, susah membunuh mah, nggak boleh itu. Saya tidak mungkin itu. Zina, waduh, zina mah dilarang itu. Minum, itulah. Nah, akhirnya pemuda ini dapat inspirasi. Nah, kalau ingin kamu seperti saya, maka cobalah engkau minum aja deposit lah. Deposit berbahaya serius. Deposit itu di Indonesia ini sudah terbesar, 212.000 pemain yang deposit. Kata PPATK, di Indonesia ini perputaran uangnya hampir 155 triliun. Bayangkan, Indonesia ini negara muslim, memalukan sebenarnya. Di datanya itu terbesar pemain judi online itu. Sisin lah Indonesia. Selawatan mah rame, tapi deposit mah lanjut kita. Nah, lanjut. Akhirnya pemuda itu dapat inspirasi supaya ibadahnya lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, ingin mengalahkan syekh sing paling ringan gitu, sakit minum gitu. Akhirnya cari-cari ke sana kemari, ada satu kedai, masuk ke situ, ngono anak wadon ayu-ayu, tetap orang kegoda lah wadon ayu. Anak ngono pun ternyata ada bayi juga. Akhirnya cari dosa yang paling ringan, katanya minum. Setelah minum, hilang kesadaran, ngedeleng wadah nafsu. Waduh, nafsu berkobar. Kalau kamu mau sama saya menjinahi, bunuh dulu anak itu. Dipateni. Baru dipateni, wis beres dipateni, ya mau kan anak wadon. Ya singkat cerita, akhirnya pemuda ini mati dalam keadaan kafir. Jadi, bagi pendosa dilarang berputus asa, karena pintu tobat selalu terbuka. Ya. Bagi ahli ibadah jangan pernah jumawa, karena ibadah kita berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ya. Ingin durung mulai kan. Wis mateng durung masalah. Wis mateng mau wis. Bisa jine kan kok wis mateng wis. Iku makola pertama. Jadi pendosa jangan pernah berputus asa,
karena pintu tobat akan selalu terbuka selama masih ada nyawa dalam diri kita. Oh bisa jadi kan? Kenal TikTok juga boleh. Kayak mana TikTok? Nah, makalah yang kedua, idarat tajrida, winginya dijelaskan. Ketika kita dimanapun posisi kita, jangan menganggap diri kita ini rendah. Dimanapun Allah memposisikan kita, entah di makom tajrid, entah di makom asbab. Mau kan ingin dijelaskan makom kita adalah makom asbab yang memang sehari-harinya kepengen berusaha, sehari-harinya memang harus mencari rezeki. Kalau tidak meluyur, ya diperanguti karo rabi. Nah, di posisi ini mana yang terbaik? Bukan ahli ibadah yang terbaik, bukan ahli asbab yang terbaik. Yang terbaik adalah orang yang bertakwa di sisi Allah. Jadi dimanapun posisi kita, jangan pernah memandang diri kita ini tidak baik. Jangan pernah tergoda yang tadinya asbab pengen pindah sendiri ke tajrid, dan yang tadinya tajrid pengen pindah ke asbab. Kang anakin wis kedane ma asbab, wis kedah jam 7 kudu metu, kudu luyur, kepengen tajrid. Apa akhirnya ngegilet zikir bareng, zikir bareng. Nah, berpengharapan wenten tamu kan supaya anak tamu laka teka-teka tamu. Nah, akhirnya ibadahnya dudu ning pangeran maning, ibadahnya kepengen ditamoni. Gara-gara kepengen pindah, nanti juga dipindahkan sendiri. Nanti juga. Kapan dipindahkan sendiri? Ketika picis ana 20.000 ning dompet, rabi ora meremuk, ibadah tentram, anak sehat. Wis walaupun ning dompet 10.000, 20.000, adem rumah tangganya, iku wis mancing makom tajrid. Tapi lamun kisupa ora duwe picis ning dompet 200.000 walang ndas. Aduh. Soalnya apa? Wah kasih belanja nih sukun sekolah. Iki rapi kiyin. Alang 200.000 ora sedinakeun. Jangan coba-coba pindah lagi. Nanti dipindahkan sendiri, insyaallah. Itu makalah yang kedua, nanti dipindahkan sendiri. Makalah yang ketiga hari ini, Isma telurnya ya Allah. Istana gemeteran anak Gusti ya. Namun kula makna pengen Ustaz, izin Ustaz Marzuki gin. Sawabikul himam ninggana maknane pedag-pedagan. Pedag-pedagannya sejak atau dimina sejak latah riku aswarul aqdar. Iku orang ngebedak ketentuan takdir kang kaya pagar, atau bahasa Indonesianya sawabikul himam dimina sejak latah riku aswarul aqdar, iku orang ngebakar batasnya pepasten takdir, menggebunya semangat tidak bisa membakar ketentuan dinding takdir Tuhan. Kita boleh bercita-cita kepengen ini, kepengen itu, bersemangat menjadi ini dan itu, tetapi cita-cita kita kalau tidak sesuai takdirnya, maka tidak akan
menjadikan kita apa yang kita impikan. Kisupa contohnya, Kisupa ning kelurahan ya. Saya ke Supa langsung tertransfer nih kulangin pikiran. Kita kang Ustadz dua junior kita sengajari, kita sih membantu. Orang puku-puku jadi nyalin kita sih diangkat karo wali kota jadi lurah saya isin kita ngerain ini. Saya ke Supa mengkotong curhat sampai muncrat saya bisa banget ya curhat kok pengen kita sih ngajari, kita sih wis lawas orang diangkat jadi lurah, cita-cita nih kesuka jadi lurah. Nah, apakah cita-cita itu terbaik menurut Allah? Belum tentu, karena khawatir seandainya jadi lurah kisupaniki uning. Allah itu tahu kedepannya apa, tahu kecenderungan kisupa. Kalau jadi lurah bahaya musim-musim politik, nanti banyak amplop siluman yang masuk yang gak jelas dari mana, nanti banyak tamu, nanti gak bisa zikiran lagi. Nanti ada khawatirnya tumbal proyek. Kisupa sudah dipersiapkan itu di hotel sana. Tumbal proyek untuk pembebasan lahan ini. Kisupa di IWA itu ada untuk pembebasan lahan ini. Silakan MOU ditunggu di hotel Merpati Merak. Didatang Israel. Ini gonos disediakan waduh nih. Disediakan waduhnya lurah kelas ngomong kelas amat pembebasan ngarep makam baru doang lah ngedelang wis waduh nih ayo ngedelang di rumah wis kayak kanan go ngedelang kene kayak konon go waduh masyaallah wis disiapkan karimangan doang sedurunge mangan setiap makan banyu iki niki air keras iki es bisa disediakan di mana. Lamun dijadikan lurah orang bakal kuat kisupangun imane. Emene ngadep emene ku langsung. Iman orang kuat, emen kok mau bus langsung. Aja. Pangeran weruh ning kono kemampuannya. Akhirnya orang dijadikan lurah itu adalah penjagaan untuk kisupa supaya masih terus bisa ninggane ngebaturkan Allah. Kula pertama-tama embekan tahun pira ya tahun 2005 cita-cita nunggu serada bisa nyoret doang kepengen jadi ahli spiritual dukun. Serius akhirnya ngegelati di koran-koran tahun pengen anak orang goib kan ya. Wiki nggih nang guru mah kita belajar lah. Akhirnya mondok ning ke semen supaya dine wiridan amalan terus kepengen jadi dukun asli. Dukun ustaz kan. Ternyata orang jadi balik balik. Aduh. Amalan sampai ijazah numpuk alhamdulillah dirayapi. Saiki nih. Termasuk kita bikin dirayapi. Waduh untung selamat kita bikin. Waduh ya Allah. Gus, kita malam akad kami Gus. Orang-orang kan jadi dukun. Serius. Hijib apa baik hijib mahabba kedua gitu. Hijib anak ada. Orang jadi ya Allah lah tamu lah sedekah. Pindah zaman baturan karo bocah kuliah kepengen jadi motivator. Zaman motivator. Wow. Melu pelatihan kin ternyata lah kasih ngundang-ngundang orang ngomong-ngomong maning wis maning ya Allah gagal maning cita-cita lagi musim maning hipnoterapi kun bisa nidurang ngomong kula belajar kun serius
Kula milet pun CHT ku CH wong kenang hipnotis teori-teori ini bangkit kula hipnotis sengen mah tinggalan apa ning Facebook sengen kula nuruhaken wong pun pengen sing mboten hipnoterapi kula belajar tapi yang pun sampai segila kasih berobat hipnoterapi turun akhirnya ya semua enak kirim jadi apa makanya sekarang itu saya berhenti bermimpi dalam hati saya sudah saya itu berhenti bercita-cita berhenti bermimpi wis jalan baik sing penting waya sholat waya mangan wis waya jadwal zikir ya zikir kotong saos waduh ini karena serius amat ngaji semua orang ya sampunya orang dibuka dapur terus ketemu kan terus apa sampun lah gunanya lemes kena Agus kan serius lemes kan semungko saos kirang dan lebihnya kulang ndak ampura lamun wenten tetakenan aturan ning Gusti mumpung wenten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekeras apapun usaha kita kalau belum takdir sampai pun mau makolah ketiga diinstruksikan supaya dikeluarkan orang teman-teman saya sekalian kan barangkali saran sing lain kan tambahan Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikati ra'fati rahmatun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah amma ba'du. Ingkang kula hormati Gus Alek selaku iki menduduh pembina, duduk pemimpin pengasuh Majelis Samawi Cilegon, ngasuh santri tapi santri dekingan pusat ya hati santri dekingan pusat A1 jalur langit dan para jamaah Samawi Kota Cilegon yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun wau bahasane Ustaz Karyadan niku tayamum iku batal karena menemukan sumber. Tapi iki sumber sebening bersih tak blok. Hari iki mah sumber blok. Makanya orang bisa dienggo untuk sesuci. Cepet kule nih. Terserah saya. Terserah saya. Gula buatan panjang lebar cuma pernah pembahasan tentang sawabikul himam la tahriku ila akhirih mau bahwa sekeras apapun usahamu itu tidak akan mendobrak pintu takdir Tuhan. Sekeras apapun usahamu, sekeras apapun ikhtiarmu itu tidak mungkin dan tidak akan bisa mendobrak. Udah nggak ya? Bukan. Oh, yang akan digoreng. Iya. Waduh, sudah berarti sebenarnya tanggung jawab Ustaz Karyadan. Nah, main gitu. Nah, sekeras apapun usahamu, sekencang apapun ikhtiarmu itu tidak akan pernah untuk merubah takdir Tuhan.
Artinya apa? Seringkali saya ucap di beberapa pengajian dimanapun itu bahwa takdir itu kan ada dua, ada mubrom, ada mu'alaq. Ada yang memang ketentuan itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfuz, dalam lauhil mahfuz. Ada juga yang masih bisa dirubah oleh manusia. Jadi model Tuhan itu menunjukkan jalan. Ya awakmu lamun arep mrene iki engko dadine mengkenen, lamun arep mengkenen engko dadine mengkenen. Lah tinggal pilih dong. Iku nanti ada peran otak, peran pikiran di situ. Nanti peran hati, peran otak, peran pikiran itu untuk menentukan itu. Contoh yang mubrom itu seperti jodoh, rezeki, maut. Itu kan apa namanya sudah ditentukan oleh Tuhan di Lauhil Mahfuz. Rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan di Lauhil Mahfuz. Misalkan kalau rezeki itu dilihat atau ditentukan dari uang, maka Ustadz Karyadi itu memiliki rezeki 1 miliar, saya juga memiliki rezeki 1 miliar. Ini sudah takdir mubrom dari Tuhan. 1 miliar itu takdir mubrom dari Tuhan. Tapi untuk menuju 1 miliar itu, bisa jadi Ustadz Karyadi ini langsung 1 miliar, saya nyicil dulu 1.000, 200.000. Ini singarannya takdir mu'alaq. Tetapi tetap akhirnya apa? Akhirnya tetap memiliki takdir berupa rezeki. Gampang misalkan untuk menuju takdir itu gampang, karena ada satu makalah. Ini bukan hadis, bukan apa, cuma makalah. Tapi anggapan orang-orang sufi ini makalah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang itu yang kenal, yang tahu terhadap dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia teman-teman mengenal Tuhan. Ini bukan hadis tapi makalah. Apa jabaran dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Saya sering kali setiap malam Selasa itu ya nggak sengaja kebetulan sama Ustadz Karyadi ngajinya Al-Hikam. Di pondok saya di Kemuncen itu setiap malam Selasa ngajinya Al-Hikam. Mumpung pembahasannya masih ma'rifat juga. Apa itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Orang itu kalau udah kenal dirinya, maka dia udah kenal Tuhan. Artinya apa? Kalau dia sudah bisa mengendalikan dirinya, maka dia sudah bisa usul sampai kepada Tuhan. Sampai kepada Tuhan usul. Nah kita ini kan zikir itu eksistensinya, esensinya zikir itu kan apa? Agar apa? Usul. Makanya ada sing zikirku khusyuk sampai goyang-goyang mainan. Bahasanya lamun apa nih, hipnotis kan ngarani kan Ustadz Karyadi udah masuk ke dalam ini apa? Bereaksi apa kan? Bereaksi sampai sampai panas ini, sampai ngaduk, sampai gue sampai wah kena sampai saking khusyuknya. Itu jalan menuju usul, karena kita salik orang yang mencari kebenaran. Karena kita salik melalui zikir sampai usul Gusti Allah itu ada. Maka ketika sudah bisa mengendalikan diri kita, maka insya Allah ya usul. Maka ketika kita sudah usul kepada Tuhan, jaluk apa wae dunia itu unik. Ya kan, anak hadis qudsi ini kan bunyinya apa hadis qudsinya itu? Ya dunia ikhdimi man khadamani, atau ya dunia ukhdumi man khadamani dalam versi lain. Itu hadis qudsi itu kata Tuhan sendiri, kata Allah sendiri, ya dunia ikhdimi man khadamani, wahai dunia layanilah orang yang melayaniku. Atau ya dunia ukhdumi man khadamani, wahai dunia layanilah orang yang melayaniku. Artinya apa? Kalau kita sudah melayani Tuhan, dunia dan seisinya itu ya bisa kita gapai gitu. Dunia dan seisinya itu bisa kita raih gitu. Karena itu tadi, karena kita masih makomnya makom asbabiyah, belum makom tajrid. Lamun makom tajrid itu seorang butuh dunia. Ki supaya itu lamun wis nyampe makom tajrid orang butuh ngisi. Makom tajrid itu masih ngisi, ngaku makom tajrid masih mangan, masih ngisi. Enggak, makom tajrid itu tidak butuh apa-apa, semuanya sudah dipastikan sama semua, ditanggung kelawan Gusti Allah. Cuma ya kita masih asbabiyah. Kalau kita mau ngising ya kudu mangan debit, kalau kita mau ngising kudu mangan debit, kalau kita haus ya kudu minum. Itu makom asbabiyah.
Makom tajrid itu tuh udah full, nggak butuh itu semua. Wis mongkone dodok ning kamar wis anu panganan wis sampe sing Gusti Allah. Iku makom tajrid. Pernah ada satu kisah cerita Mbah Hasyim. Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu pernah mendapat aduan dari seorang kiai di Gresik. Ada seorang kiai di Gresik itu pekerjaannya itu selalu wirid terus ning jero kamar. Hablum minallahnya bagus, tapi tidak pernah peduli dengan lingkungannya, nggak pernah peduli dengan lingkungannya. Wirid, ya arep anak tetangga kebakaran gak bodo amat, arep anak tetangga teriwo gak bodo amat. Wirid, selalu wirid. Aduan lah masyarakat situ pada Hadratus Syekh. Ya Hadratus Syekh di Gresik itu ada kiai, pekerjaannya itu cuma wirid aja. Tetangganya itu ada yang kekurangan makan, kekurangan ini nggak peduli. Tetangganya ada yang butuh dia itu nggak peduli. Paranilah sama Hadratus Syekh, paranilah sama Mbah Hasyim. Assalamualaikum. Parani main Gresik, sing Jombang nih Gresik. Assalamualaikum. Jawab. Assalamualaikum. Jawab. Tulung balik. Assalamualaikum ngejawab sing jero. Waalaikumsalam. Sopo ning jowo? Curiga itu. Siapa itu? Dijawab ning jawab iki Hasyim. Iki Hasyim ulang sama itu. Ketika keluar itu Mbah Hasyim melihat wujudnya kiai ini ndase babi. Wujudnya kiai ini ndasnya babi. Apa artinya? Wiridan itu penting. Untuk menuju itu penting. Untuk usul kepada Tuhan penting. Hablum minallah itu penting. Tapi jangan melupakan hablum minannas. Jangan melupakan lingkungan sekitar. Wirid itu penting. Ibadah itu penting. Tapi ya ibadah itu ada yang hubungannya dengan Tuhan, ya ada hubungannya dengan manusia. Kenapa dilambangkan babi? Kenapa kepalanya babi? Karena babi itu lambang rakus. Orang yang rakus terhadap dunia ya salah, orang yang rakus terhadap akhirat ya salah. Artinya apa? Balance antara keduanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala hablum minallahnya iya, hablum minannasnya iya. Nah, itulah apa namanya esensi atau makna daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri kita ini. Dalam diri kita ini ada 4 ruh. Kalau kita mau bedah ya, dalam diri kita itu ada 4 ruh. Silakan baca Sirul Asror karyanya Syabdul Qadir ada, atau baca Al-Hikam silakan ada. Di dalam diri kita itu ada 4 ruh. Satu ada namanya ruh jasmani. Ada yang kedua namanya ruh rawani. Yang ketiga itu ada namanya ruh sultani. Yang keempat itu ada namanya ruh qudsi. Bukan ruhul kudus. Kalau ruh kudus nanti yang Kristen. Ruh qudsi. Satu ada namanya ruh jasmani. Ruh jasmani ini apa? Ruh jasmani ini tempatnya anggota tubuh kita. Itu namanya ruh jasmani. Kalau dalam tingkatan keilmuan ini makamnya masih syariat. Nah ini makamnya masih syariat, ruh jasmani. Apa makam syariat? Ya kita ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Itu namanya makam syariat. Naik lagi ke ruh rawani. Ruh rawani ini apa? Adanya di dalam hati atau kolbu. Dalam hati atau kolbu, yaitu pengendalian penyakit-penyakit hati, iri, dengki, segala macam itu kendalikan. Yang ketiga ada namanya ruh sultani. Ruh sultani atau fuadi. Ruh sultani itu tempatnya ada di fuadi. Jadi susunan hati itu ada kolbun, ada fuadi. Kalau kolbun itu hati bagian luar, kalau fuadi itu hati yang paling dalam, itu namanya fuadi. Nah, hati yang paling dalam itu namanya fuadi. Tanamkan kebaikan-kebaikan kita itu dalam hati yang paling dalam. Dengan cara pengendaliannya itu apa? Tanamkan kebaikan itu di hati yang paling dalam. Itu namanya fuadi. Yang terakhir yang keempat ada namanya ruh qudsi. Apa itu ruh qudsi? Ruh qudsi itu alam sir. Alam sir, alam rahasia. Siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha di alam sir itu agar menuju alam sir itu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah 4 itu tadi punya tempat masing-masing. 4 tadi itu punya tempat sifat Allah, asma Allah masuk ke situ. Asma Allah pinten-pinten. Gus Karyadi. Asma Allah ini komentar 99. Tapi didetailkan lagi itu ada 12. Apa aja 12 asma Allah? 1 la ilaha illallah, 2 Allah, 3 hu, 4 al-haq, 5 al-qayyum, 6 al-hayyu, 7 al-qahar, 8 al-fattah, 9 al-wahhab, 10 al-wahid, 11 al-ahad, yang ke-12 adalah as-somad. Itu punya tempatnya masing-masing di ruh itu tadi.
Yang paling inti di alam sir itu apa? La ilaha illallah, Allah sama hu. Itu yang paling sir di dalam ruh qudsi, yang paling alam sir, yang paling dalam itu la ilaha illallah, Allah sama hu. Kenapa la ilaha illallah? Kadang kita itu mengucap la ilaha illallah, artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Artinya kan kalau kita syahadat itu kan asyhadu an la ilaha illallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yo tak takoni. Ketika kita syahadat, ketika kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yakinmu sepiro? Yakinmu sepiro dengan Gusti Allah? Iku loh yang ada di alam sir. Buktinya apa? Nah, kita ketika sholat, apakah bisa kita mengingat Gusti Allah? Enggak bisa. Sehingga ingat barang dunia gue, ya kan? Allahu Akbar. Motor maning salat ini masjid kan. Oh, pas takbir mah khusyuk kan, Allahu Akbar. Wis ingat waktu motor mau turun dikunci. Apa sing kita ngono. Ya, ngaku la ilaha illallah, ngaku ma asyhadu an la ilaha illallah. Tapi masih mikir barang dunia. Ayo, apa paling pas salati innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku, semuanya ini lillahi rabbil alamin. Lillah model endi. Pas lagi salat terus kepikiran barang dunia. Allahu Akbar. Waduh, durung ditransfer karo Gus Ali. Ustaz Karyadi, Allahu Akbar. Terus manjing transferan gitu. Awalnya pas mapine bunyi kan Allahu Akbar brimo gitu. Waduh, kita transferan sing Gus Alek ya. Kepikiran ning kono. Ngomong yakin kelawan Gusti Allah. Ngomong la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, yakin kelawan Gusti Allah, tapi mulut kita enggak yakin sama Gusti Allah. Mulut kita ini ngomong yakin kepada Gusti Allah, tapi hati kita, qalb kita, fuadi kita, alam sirnya kita itu enggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya namun arep yakin or apa kepar bengku ya Pak, balik ning omah motore kepar ben njab. Yakin lawan Gusti Allah. Tapi biasanya lamun yakin mengkonon-konon ora ilang. Justru malah sing ora yakin iku malah ilang. Nah ikulah ilmu Gusti Allah iku yang enggak kita tahu. Ya. Nanti Gus Alek motornya keluarin semua aja enggak apa-apa. Mobilnya enggak usah dikunci enggak. Rumah enggak usah dikunci, enggak hilang. Paling ya pindah tempat. Ana sing jujur. Ngaku la ilaha illallah, ngaku asyhadu an la ilaha illallah, ngaku iman kepada Allah SWT, tapi orang yakin ning jero ati, orang yakin ning jero fuadi, orang yakin ning alam sir. Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, karena makom kita belum nyampe situ. Kalau udah alam sir itu makomnya udah makom hakikat. Kalau udah makom hakikat ya semuanya hakikatnya Allah yang punya. Ngapain kita sibuk-sibuk kan, karena ngapain kita bekerja, ngapain semua itu titipan Gusti Allah. Itu nyampe makom hakikat. Belum kita masih makom syariat. Apalagi yang ikut-ikut torekoh masih makom torekot, belum nyampe makrifat pun hanya beberapa, apalagi sampai hakikat. Termasuk iblis itu kan sudah makom makrifat tapi belum makom hakikat. Artinya apa ya? Sombong di dalam dirinya. Kon ahli ibadah dulu, ahli ibadah keleh karo kita. Ya kan ahli ibadah itu pirang miliar tahun ibadah iblis itu. Diusir dari surga menjadi iblis, dulu namanya Azazil, menjadi iblis gara-gara apa? Gara-gara sombong. Makrifat. Iblis itu tahu Allah itu pangeran, tahu, tapi enggak nyampe makom hakikat, makanya sombong dewe. Ana khairun minka, saya lebih baik daripada dirimu. Maka ketika sudah mengucap saya lebih baik daripada dirimu, itu pada kayak iblis. Oh ya, jadi Ustaz Karyadi mulai. Anak khairun minka, saya lebih baik daripada dirimu. Oh, berarti pada baik kayak dure iblis, bature iblis. Itu nyampe makom hakikat. Lamun wis nyampe makom hakikat, kembali lagi la ilaha illallah mau. Sing loro lafaz Allah. Kita mau rada karo wong sing ngomong Allah iku dudu zikir. Lamun nyebut Allah iku ora oleh pahala. Kalau mau dapat pahala itu lafaz Allah harus disandingkan dengan lafaz lain. Alhamdulillah, misalnya astagfirullah, subhanallah. Ini pemahaman sing dia mungkin. Ini termasuk yang ngaji mungkin ini nanti Ustaz Karyadi ini termasuk untuk menepis hal-hal yang kayak gitu, untuk menepis pemahaman yang kayak gitu. Karena Cilegon ini berkembang biak pemahaman kayak gitu.
Cilegon ini berkembang biak ciwet, terus berkembang biak. Kita tidak kewalahan. Kita tidak kewalahan. Berkembang biak kenceng nih ciwet terus itu. Wah, mahan konon beneran kenceng mahaman. Nah, makanya anu sing ngomong Allah itu bukan zikir apa nong jelas ayatnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah dengan zikir mengingat Gusti Allah. Mengingat Gusti Allah kok ora pahala premen. Karena pemahaman premen kudu di sandingan kelawan bismillah, sandingan kelawan alhamdulillah, alhamdulillah berupa ala Allah subhan Allah berupa ala astaghfiru Allah. Tuhan itu enggak butuh itu. Tuhan itu kalau kita masih mengkotak-kotakan Gusti Allah itu masih butuh lafaz lain, artinya kita menyamakan Tuhan itu secara asma masih membutuhkan hal yang lain, padahal Tuhan itu Allah itu secara asma, secara sifat, secara zat tidak membutuhkan apa. Ayo, audiensi ngumpulaken ngomong kita. Iku anaknya kita ngomong, makanya teruskanlah zikir lafaz, zikir la ilaha illallah, zikir Allah, itu terusan. Kalau guru saya itu dulu masanya itu di Ismul Ham itu zikir Allah itu setiap hari, jadi setiap harinya itu setiap tarikan nafas Allah, untuk akan Allah, tarik nafas Allah, biar apa? Kebiasaan nantinya Pak, kebiasaan. Sing kita biasanya kopi subuh. Jadi bisa apa dihancur setan. Biasanya mengonon kurang ajar. Lah iki semua keselandung waktu. Orang mengonon, Pak. Wong biasanya mengaku keselandung waktu setan kurang ajar jancuk waktu iki. Biar orang mengonon kok. Ketika wis ngamalaken Allah, keselandung waktu Allah. Iku efeknya niku. Arep meninggal, arep mati gitu ya, sakaratul maut kan biasanya kan luar dengan sakaratul maut itu. Ketika dicabut itu karena kebiasaan ngamalkan lafaz Allah. Efeknya niku ngono. Tabut Allah biasanya malah misu-misu kan disebut malaikat jancuk ya orang malaikat setan luar kita. Sing biasanya ngomong. Tapi karena kita nih ngamalkan Allah dicabut ke malaikat luar Allah. Dakhalal jannah masuk surga. Iku mau diapalaken Bapak 12 nama Allah iku jare Kanjeng Nabi, sabdane Kanjeng Nabi sing la ilaha illallah Allahu al-haq al-hayyu al-qayyum al-fattah al-qahhar al-wahhab al-wahid al-ahad as-samad man ahsaha dakhalal jannah. Dari Kanjeng Nabi, siapa sing menguasai itu dakhalal jannah. Artinya menguasai itu apa? Menguasai asma Allah itu masukkan dalam diri kita, dalam sifatnya Allah, asmanya Allah masukkan dalam diri kita, kuasai oleh diri kita, wusul sampai Allah, dakhalal jannah, manjing surga. Gampang sebenarnya manjing surga, Maya. Dari surga sing sebelah dia terserah milih dewek kan. Milih dewek. Cuma lamun neraka acak-acak itu Pak. Ora pengen kan. Ora pengen. Acak-acak meni surga Pak. Acak jenenge aku. Ya mungkin niku sawas pintune sampun kebuka berarti sampun mateng. Niku sawas saking kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup deh. Selamat tay. Ada gitu. Betul nggak ada gitu?